mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi alak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Berapa hari lalu terbentuk koalisi besar yang berisi 5 partai, yakni Partai Golkar, Gerindra, P3, PKB, dan PAN. Partai ini mewacanakan akan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Dan Pak Jokowi adalah kingmaker dari koalisi besar ini. Ironisnya, PDIP yang memiliki syarat untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden sendiri pada Pilpres nanti 2024, ternyata sepertinya terusik. Bahkan Puan Maharani mengajukan diri untuk menjadi calon presiden. Nah, apakah memang PDIP ciut nyalinya menghadapi koalisi besar dan juga ciut nyalinya menghadapi Anies Rashid Baswedan yang diusung koalisi perubahan? Karena Anies semakin meroket. Untuk lebih jelasnya kita saksikan dalam video berikut. Tapi jangan lupa subscribe, share, komen, dan like sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel ini. Yuk sama-sama kita nonton. Pada pertengahan 2022 lalu, Golkar, PAN, dan P3 membentuk Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang berencana mendeklarasikan Capres dan Cawapres untuk pemilu 2024. Beberapa nama yang masuk bursa Capres KIB adalah Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, Mardiono, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir. Namun, KIB tak kunjung mendeklarasikan Capres dan Cawapresnya. Lalu, pada Agustus 2022, Gerindra dan PKB pun mendeklarasikan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Wacana duet Prabowo Caimin pun mencuat. Namun nasibnya sama dengan KIB. KKIR tak kunjung meresmikan duet Prabowo Caimin. Hingga akhirnya pada Ahad 2 April 2023, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri silaturahmi Ramadan di DPP PAN. Acara itu dihadiri 5 orang ketua umum parpol, yakni Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum P3 Mardiono. Usai acara, Prabowo menyatakan ada kesepakatan KIB dan KKIR membentuk koalisi baru bernama Koalisi Besar. Kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk. Pak Caimin, ya kita sudah masuk timnya Pak Jokowi, kata Prabowo usai pertemuan. Presiden Jokowi yang hadir pada pertemuan tersebut merespon positif wacana 5 partai membentuk koalisi besar. Meski Jokowi mengaku tak ikut campur. Saya hanya bilang cocok, terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk rakyat. Hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan, itu akan lebih baik, kata Jokowi. Merespon pertemuan itu, analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik, Arifki Caniago berpendapat, koalisi besar potensial terwujud di Pilpres 2024, di mana Jokowi menjadi kingmaker yang bisa menentukan siapa sosok Capres dan Cawapres yang bisa melanjutkan kepemimpinannya. Jokowi ingin jadi kingmaker dalam pertemuan ini, meski agenda digelar PAN. Dan ini menunjukkan power bagaimana Jokowi ingin menunjukkan siapa yang ingin diarahkannya di 2024, kata Arifki kepada cnnindonesia.com Senin 3 April 2023. Soal power yang ingin ditunjukkan Jokowi memang terlihat dalam pertemuan di DPP PAN tersebut. Jokowi yang notabene hanya petugas partai di PDIP hadir sendiri tanpa satupun pengurus teras PDIP. Arifki mengatakan, dalam pembentukan 2 koalisi KIB dan KKIR sejak awal memang direstui Jokowi. Analisis Arifki terkonfirmasi bahwa Jokowi memanglah kingmaker koalisi besar tersebut.
Ketua PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan bahwa koalisi besar di bawah komando Jokowi. Perlu kebersamaan kita untuk memajukan negeri ini. Itulah salah satu, tentu semuanya di bawah orkestra komando Pak Jokowi, ujar Zulhas usai berkunjung ke rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta, Sabtu 8 April 2023. Publik mengetahui Jokowi menjadi kingmaker koalisi besar yang akan mengusung Prabowo menjadi capres terjadi setelah Jokowi meninggalkan kader PDIP Ganjar Pranowo yang sebelumnya digadang-gadang menjadi capres untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi yang didukung oligarki. Sebab Mega tak mendukung Ganjar dan tampaknya lebih memilih Puan untuk meneruskan kepemimpinan Terah Soekarno di PDIP. Lucunya, PDIP yang merupakan partai besar dengan jumlah kursi terbanyak di parlemen dan memenuhi syarat untuk mengajukan sendiri capres-cawapres pada Pilpres 2024, tampaknya terusik dengan terbentuknya koalisi besar di mana Jokowi sebagai kingmaker. Padahal, publik pun tahu jika partai-partai yang ada di koalisi besar terbilang rapuh, mengingat tidak solidnya kader partai dalam hal mengusung capres, seperti adanya kader P3, PAN, dan Golkar yang lebih memilih mendukung capres Anies Rashid Baswedan yang diusung Nasdem, PKS, dan Demokrat dalam koalisi perubahan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan mendukung koalisi besar, bahkan berniat ingin bergabung. Saya nonton di TV pernyataan dari Presiden. Jadi yang terbaik untuk bangsa dan negara, yang terbaik untuk rakyat. Tentu PDIP pasti akan mendukung hal tersebut, kata Puan di Komplek Parlemen Senayan Selasa 4 April 2023. Puan pun tampaknya ingin mengajukan diri sebagai capres koalisi besar, meski keinginannya itu dibalut dengan kalimat persamaan visi dan misi. Sebab publik paham PDIP menginginkan Puan yang merupakan Terah Soekarno sebagai capres di Pilpres 2024. Bisa dilakukan jika kemudian visi dan misi atau kemudian cita-cita dari semuanya itu bersepakat untuk sama-sama bisa melakukannya. Jadi ya setuju kalau memang itu dilakukan dengan cita-cita dan visi yang sama untuk Indonesia, kata Puan. Sinyal PDIP yang mendorong Puan sebagai capres koalisi besar juga diutarakan Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang menyatakan koalisi gemuk di pemilu tidak menjamin kemenangan, sebab kemenangan ditentukan oleh sosok calon presiden. Soal kemenangan atau tidak menjamin kemenangan. Yang menentukan kemenangan itu yang pertama tentu figur, kemudian soliditas partai, kata Said di Komplek Parlemen Senayan Senin 3 April 2023. Kini publik bertanya, apakah PDIP tak punya nyali menghadapi manuver Jokowi sehingga harus melebur ke dalam koalisi besar? Padahal selama ini Jokowi kerap disepelekan Ketua Umum PDIP Megawati. Jokowi hanya petugas partai, kata Mega dalam beberapa kesempatan. Apakah saat ini PDIP yang masih di bawah komando Mega juga tak punya nyali menghadapi capres Anies Rashid Baswedan yang terus meroket diusung koalisi perubahan? Padahal dulu Mega punya nyali besar melawan Pak Harto yang full power, sehingga Mega pun sukses membawa PDIP menjadi partai besar seperti saat ini. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.